Halo guys, di video kali ini kita mau bahas koin Elrond. Koin Elrond adalah Adaptive State Sharding Blockchain Smart Contract Platform dengan basis Proof of Stake atau POS. Jadi Elrond ini sama halnya dengan Ethereum, Stellar, Wave, EOS, Neo, di mana juga merupakan smart contract platform. Kita bisa membuat token atau decentralized application di atasnya. Nah, Elrond ini fokusnya di bidang DeFi dan Internet of Things. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat DeFi atau project-project yang membutuhkan transaksi tinggi dan cepat, Elrond sangat cocok untuk mendevelop token Anda. Nah, kalau kita lihat di coinmarketcap.com, Elrond itu dulu namanya ERD, guys. Dan sekarang sudah di-swap karena sudah mempunyai blockchain sendiri, jadi EGLD. Di 1000 ERD akan sama dengan 1 EGLD. Jadi dulu total supply-nya ada 20 miliar, sekarang tinggal 20 jutaan lebih. Dan dia akan terinflasi selama 10 tahun. Nanti akan saya jelaskan perhitungan inflasinya di belakang. Nah, bagi teman-teman yang masih memiliki Elrond atau yang lama, yang ERC20 atau yang BEP2, teman-teman bisa mengkonversi atau men-swap-nya jika tidak ada di exchanger dan di wallet pribadi ya, harus di-swap dulu ke bridge.elrond.com. Nanti akan saya juga kasihkan di deskripsi di bawah. Nah, di sini teman-teman bisa milih ERD kalian dalam chain apa, kemudian masukkan juga alamat EGLD yang baru. Teknologi Elrond ini adalah teknologi yang ingin dicapai oleh Ethereum 2.0, guys. Jadi ada sharding-nya juga, ada POS-nya juga. Untuk testnet kemarin itu, dia berhasil mencetak rekor di 263.000 transaction per second-nya. Jadi sangat cepat sekali dibandingkan BTC, hanya 7 transaction per second, Ethereum 5-30 transaction per second, bisa 50.000 transaction per second. Kalau yang mainnet sekarang hanya diaktifkan 3 shard chain dan 1 meta chain. Nanti akan ditambahin lagi shardnya jika memang membutuhkan TPS yang lebih besar. Jadi saat ini hanya digunakan 15.000 transaction per second-nya. Dengan interval per blockchain-nya itu adalah 6 detik, jadi setiap 6 detik kita bisa terproses transaksi kita. Fee-nya juga sangat murah, 0,001 dolar per transaksi. Dan bagi para developer akan ada royalti 30% smart contract gas akan dikembalikan kepada developer untuk membuat aplikasi di atas Elrond blockchain. Serta bahasa pemrograman di atas Elrond blockchain ini kompatibel untuk berbagai macam bahasa pemrograman, guys, seperti Rust, C, C++, dan C Sharp, termasuk juga TypeScript. Nah, kalau bagi teman-teman yang mau menjadi node atau validator, bisa mendapatkan keuntungan hingga 36% per tahunnya jika kita menjalankan node dari Elrond Coin ini. Untuk network setup-nya saat ini 2169 dengan 3 shard dan 1 meta chain. Jadi total ada 4 shard dan bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan. Kemudian Elrond juga memiliki dompet pribadi, guys. Jadi tidak harus nyimpen di exchanger ataupun di third party lainnya. Kita bisa ke wallet.elrond.com. Di sini kita bisa mendapatkan private key-nya. Di sini kita bisa create wallet. Nah, kita akan mendapatkan 24 phrase kata rahasia untuk mengakses dompet kita. Ada juga Elrond Amplify. Websitenya akan saya kasihkan juga di bawah, amplify.elrond.com. Dengan menggunakan akun Twitter kita akan mendapatkan update informasi mengenai Elrond. Dan saat ini Elrond sudah ada di toko kripto juga. Jadi bagi teman-teman yang mau mentransaksikan Elrond bisa langsung ke toko kripto. Nah, toko kripto ini didukung oleh Binance, guys. Exchanger nomor 1 dunia. Explorer-nya juga sudah jalan. Mainnet-nya juga sudah aktif. Kita bisa cek di explorer.elrond.com. Di sini kita bisa lihat di Jakarta juga sudah ada node atau validatornya. Berikut ini adalah tabel inflasi dari Elrond Gold, seperti yang saya janjikan di awal video. Jadi, diprediksi selama 10 tahun akan mengalami inflasi hingga maksimum tercapai 31.415.926 Elrond. Untuk kolom ini adalah persentase inflasi per tahunnya.
Ini jumlah Elrond-nya. Dan yang menarik di Elrond ini, jika transaksi fee itu lebih besar atau sama dengan maksimum supply dari inflasi, maka tidak akan ada penambahan koin baru. Maksudnya adalah seperti ini, kita ambil contoh di tahun pertama, di mana ada 10%-an inflasi, yang senilai 2,1 juta EGLD baru yang akan tercipta. Tetapi misalnya di tahun pertama ini ada total fee transaksi senilai 1 juta EGLD, maka 2.169.000 itu dikurangi dulu 1 juta, sisanya adalah 1.169.000 adalah koin baru yang diciptakan. Jadi bukan 2.169.000. Begitu juga di tahun kedua, tahun ketiga, hingga tahun ke-10. Jadi setiap transaction fee itu mengurangi jumlah inflasi yang terjadi di e-gold Elrond ini. Intinya selama ada transaksi di Elrond blockchain, maka total supply-nya tidak akan pernah mencapai 31.400 koin. Untuk tim dari Elrond Coin ini sendiri, di C-level mereka, ada founder MetaChain Capital, yaitu Crypto Hedge Fund, dan juga founder dari Soft32 atau Free Software Platform. Kemudian kalau kita lihat developernya atau software engineer mereka, kebanyakan punya pengalaman bekerja di perusahaan-perusahaan IT besar seperti NTT Data, Intel, Microsoft, dan banyak achievement dari mereka yang bisa kita lihat di LinkedIn mereka ataupun di sosial media mereka. Semua informasi mengenai Elrond itu merupakan pendapat saya yang saya ambil datanya dari website mereka. Jadi ini bukan saran investasi ya guys, tapi kalau teman-teman mau membeli, itu sudah tersedia di tokocrypto.com guys. Nah, kita lihat juga Bitcoin sudah mencapai angka 200 juta. Nah, kalau Elrond ini dengan ticker EGLD itu pairingnya hanya satu guys, di USDT kalau di toko kripto ini. Jika menurut teman-teman prospeknya bagus dan bisa menyaingi Ethereum bahkan lebih besar dari Ethereum, tentunya harganya akan lebih tinggi karena jumlah koin EGLD ini lebih sedikit dibandingkan Ethereum yang ada inflasinya terus setiap tahun. Sedangkan EGLD hanya inflasi selama 10 tahun aja. Bisa juga di staking. Oh ya, ada info baru guys, yaitu toko kripto sudah ada aplikasinya, sementara ada di Android saja. Segera akan ada di iOS juga. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki ID toko kripto, saya sarankan teman-teman segera download dan login lewat aplikasi handphone itu, supaya teman-teman bisa mendapatkan hadiah 20 token TKO. Lumayan guys, gratis, cukup login aja. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih gunanya TKO token? Nah, teman-teman bisa ke website toko kripto, teman-teman klik di sini toko token. Di sini ada penjelasannya. Jadi, yang pertama adalah TKO token ini bisa menjadi diskon untuk fee transaksi, terus juga mendapatkan hak airdrop ke depannya. Terus juga bisa ditukarkan ke merchandise atau hadiah-hadiah, dan nanti akan diinfokan di sosial media toko kripto. Terus juga bisa untuk centralized finance, nanti bisa menyimpan TKO token untuk mendapatkan return dari deposit kita. Decentralized finance bisa menjadi salah satu collateral lending dan swap. Nah, gimana sih caranya mendapatkan TKO token ini? Nah, karena nggak bisa dibeli di market masihan, jadi TKO token ini hanya bisa didapatkan dengan reward. Salah satunya tadi yang saya jelaskan, hanya cukup login saja di aplikasi Android, kita bisa langsung mendapatkan 20 TKO token. Atau cara yang kedua, jika kita ingin mendapatkan lebih banyak lagi, kita bisa menyebarkan referral kita. Kita tinggal copy ini dan kita share ke teman-teman kita, dan mereka harus menyelesaikan KYC 1, dan juga yang syarat ketiganya harus melakukan transaksi perdagangan $100 minimal. Setelah itu kita baru berhak mendapatkan TKO token. Saat ini kita bisa mendapatkan dengan cara gratis, segera sebarkan link ini guys. Linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman setelah
bergabung, teman-teman bisa buat referral toko kripto juga. Oke, sekian dulu informasi saya mengenai Elrond dan informasi update dari toko kripto. Semoga informasi saya bermanfaat. Salam sukses kaya raya, guys.